Nah, jadi kalau sekarang ada fitnah, katanya ada doktrin di keluarga para habaib dan ba'alwi, di mana didoktrin anak-anaknya bahwa keluarga Nabi itu, keturunan Nabi itu dosa nggak apa-apa. Mau berzina boleh, menenggak minuman keras boleh, mau mencuri boleh. Ini fitnah. Jadi sekali lagi, ini sekarang zaman fitnah nih. Apalagi zaman medsos, seenaknya mereka memfitnah. Tidak ada doktrin begitu. Saya tidak pernah didoktrin oleh ayah saya, kakek saya, paman saya, guru-guru saya dari kalangan ahlul bait, nggak pernah didoktrin. Ente Habib, ente turunan Nabi, mau mabuk nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, mau zina nggak apa-apa, nggak ada. Saudara, bohong itu kalau ada mengatakan begitu. Nah, jadi jangan sebar fitnah. Ini sekarang zaman fitnah, saudara. Zaman fitnah, sampai mereka-mereka yang termakan fitnah itu berani menuduh begitu. Mereka bikin rekaman, saudara. Mereka bilang ini ba'alwi ini punya doktrin sesat. Anak keturunan mereka didoktrin kalau mereka tuh boleh berbuat dosa. Fitnah. Kalau mereka katakan begitu, siapa ba'alwinya? Siapa Habibnya? Tunjukkan kepada saya. Siapa itu Habib? Siapa itu ba'alwi? Siapa itu ulama-ulama dari ahlul bait yang punya doktrin semacam itu? Siapa? Enggak ada ya ikhwan. Enggak ada itu ulama dari kalangan habaib mendoktrin para ba'alwi. Enggak apa-apa kalian enggak sholat, enggak apa-apa kalian mabuk, enggak apa-apa kalian zina, kalian ini turunan Nabi, kalian enggak bakal masuk neraka. Enggak ada. Fitnah itu semua bohong. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Iya gue. Ya. Gue oleh, Pak. Ya ora oleh. Lah kowe nggo Gusti Allah kok mabuk. Aku kira tau nglarang mbek aku lho. Iya. Kudu apa aku lho. Oke, kowe usah ding aku. Iki lingkungane sapa? Lah aku pamane, Pak. Iki ganggu warga iki wong nang istirahat, wong arep istirahat iki lho. Cepet. Mulih cepet mulih. Aku mau iki. Tenan. Ora pisan pindah aku krungu laporan lho aku lho. Aku keamanan kene. Piye? Iya. Tapi aku teko ngono ora. Cekok kono piye sih? Lah aku pak ngomong karo Allah Taala, kita ngomong Rasulullah surgamu boleh. Ya baik. Kowe ora baik. Ngomong. Aku ora tau nyatar mbek aku lho. Kowe nyatar mbek aku, Mbok. Iya. Terus ngopo? Aku nggak penjara, Mbok. Terus ngopo? Kelas piro? Kelas 2 tahun. Ke urusan agama, Mbok. Kowe sing sudah bebek, aku sudah bebek. Ke lapor ke HBP, Mbok. Sudahnya mana? Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Karena satu hal itu, Abu Lahab yang sudah tabbat yada Abi Lahab, nas Al-Quran divonis langsung oleh Allah Ta'ala, manusianya masih hidup, tempatnya neraka. Dimimpikan Abu Lahab setiap hari Senin dari ibu jarinya mendapatkan minuman di neraka, minuman surgawi. Sehingga setiap hari Senin Abu Lahab minum minuman surgawi di neraka. Seperti ini Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Mantarallah bituli hayati. Di masa Habib Anis saya pernah menanyakan tentang hadis, tentang cerita tersebut. Maka apa komentar Habib Umar? Habib Umar mengatakan Allah Ta'ala ingin membuat maulid Nabi hatta finnar, sampai di nerakanya Allah Ta'ala. Di neraka tetap ada maulid. Hari Senin tidak boleh ada kesusahan. Di hari Nabi di neraka yang pasti disiksa. Gak mungkin dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu minum minuman untuk Abu Lahab. Ada maulid di nerakanya Allah Subhanahu. Saya mengajar di Dopo Habib Burjan.
Kalau ada negeri tidak turun hujan, saya injak bumi, ya Allah kasih turun hujan. Belum angkat kaki sudah turun hujan. Saya dikasih turunkan Habib hujan. Waktu saya tinggal di Parung, hujan tiap hari. Yang disedihkan oleh saya ketika waktu makan hujan turun. Saya berkata kepada hujan, berhenti hujan. Hujan tuh berhenti. Anak murid saya berkata, abang keramat. Keramat benar. Satu saat saya mau pergi Jumat, pas adzan hujan turun. Saya berkata, hujan berhenti. Dijawab oleh Tuhan, saya diperintah untuk turun dan kamu diperintah taklid untuk melakukan Jumat. Sebenarnya kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tuqabbilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat. Sebenarnya kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tuqabbilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Rifai radhiyallahu anhu warḍah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah. Sebutlah sebuah kisah seorang yang istiqamah membaca ini sehingga 300 tahun umurnya. Dia tidak mati sehingga 300 tahun umurnya. Lantas Rasulullah datang kepadanya dalam mimpi dan Rasul berkata, sampai kapan kamu mau hidup? Maka pada esok harinya dia tidak membaca doa laqad ja'akum sampai Rabbul Arsyil Azim, dan pada menjelang maghrib dia nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi datangi oleh kiai-kiainya jin. Bener kan? Rombongan silaturahmi, ganteng-ganteng, bagus-bagus. Bedanya kaki itu, kakinya ada yang kayak sikil bebek, ada sikil angsa, kaki angsa, mirip tapi bukan persis pas. Ada yang kayak kaki kuda, sesuai gobailnya jin juga mempunyai gobail. Kalau mencorong mukanya bercahaya itu ya kayak manusia lah, luar biasa, cuma jirimnya lembut. Itu datang ke tempat saya minta ijazah. Tapi terus datang rombongan ini ulama-ulama jin itu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya sebetulnya minta ijazah kepada panjenengan Yai Muhammad Habib. Saya memang dari Azraq, negara saya memang sengaja. Di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Bisa kamu ikuti? Umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholat. La yanam 33 sanatan la lailan wala naharan. Panggil Muqaddam 33 tahun tidak tidur. Siapa hari tidak malam. Orang tanya, ya panggil Muqaddam, ya Imam, kenapa kamu gak tidur 33 tahun? Jawab beliau, bagaimana mungkin saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 menit lagi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan Nabi dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Tengok pada Pak Bu, memberi rezeki orang-orang kantor, baik apapun sukunya yang berani menikahi Syarifah, beritahu kepada habaib setempat, ulama setempat, pun tak mampu bel telefon pula. Bermanapi iya sebenarnya Nabi Syarifah tak iya bunyi iya asmanah, tetapi asmanah ada pagi
sama apa dia karena menggiai seorang kugiai tak bengal kuraka dekat foto nanti serong kiai yang sebenar-benarnya kiai tidak akan pernah menyakiti anak cucu Nabi Muhammad. Kiai yang ngerti hukum syariat Nabi tidak akan pernah berani menikahi syariat. Sudah pernah contoh Senatura yang Madura kenal sampian de Kiai Fathul Bari, kenal sampian Kiai Fathul Bari, orang soleh. Kiai Fathul Bari kayak orang soleh, orang alim. Sampian pernah ngiding Kiai Fathul Bari abinya Bung Syarifah pernah ngiding sampian Kiai Fathul Bari abinya Bung Syarifah tak pernah karena Kiai ini kan bening Kiai. Ini adalah fardu, ingat fardu bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu, ingat fardu bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu, ingat fardu bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh, wajib. Artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, wal iyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtad, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi seorang Habib yang gila, Habib yang gila lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya, Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah, lupa. Kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai. Dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai.
itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa, gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu, kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al ulama warathatul anbiya. Kalau namanya kiai cinta sama Habib, kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak atau? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib, ya cukup jadi orang yang cinta Habib. Cukup jadi orang yang cinta Habib, nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nasabnya bukan Habib, meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas? Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan digandeng anaknya, Habib Ambungen, Habib Ambungen. Berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang, tontok se Habib sopo, tontok se Habib sopo, no cocok gak apa-apa, gak cocok tinggal no. Kurang ajar iku Habib iku. Masya Allah. Ada muridnya Habib Salim Jemdan. Ini berkahnya punya hubungan dengan dzurriyyat Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jemdan namanya Abdurrahman. Ini Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah pecar kacir. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jemdan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia. Mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jemdan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, Man, lo dagang? Iya, Beb. Bungkus semuanya, Man, bawa ke rumah. Iya, Beb. Dibungkus semuanya, nggak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih-ngasih gratis. Katanya kena sial. Itu mitos. Tuh, lihat didikan Habib Salim Jemdan. Man, baru buka lo, Man. Iya, Beb. Bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jemdan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jemdan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jemdan. Ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutupkan kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti, kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim.